Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari channel Planologiku Ilmu akan berbagi tentang pemantauan pemanfaatan ruang beserta contohnya untuk pemantauan pemanfaatan ruang untuk wilayah kota dalam seri video pengawasan penataan ruang. Nah, pada video sebelumnya, Planologiku Ilmu juga sudah berbagi tentang pengawasan di dalam penyelenggaraan penataan ruang, di mana di dalam pengawasan ini pemantauan adalah merupakan kegiatan awal, yaitu kegiatan penggalian data dan informasi. Untuk video kali ini nanti kita akan bicara pemantauan khususnya di dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, pengawasan penataan ruang itu sendiri ya seperti yang Planologiku Ilmu jelaskan pada video sebelumnya, selain meliputi kinerja turbin lag atau pengaturan pembinaan pelaksanaan, juga melihat kinerja, fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang, baik nanti standar pelayanan bidang penataan ruang provinsi maupun standar pelayanan bidang penataan ruang kabupaten, dan standar teknis penataan ruang, yaitu merupakan ketentuan teknis yang merujuk pada perwujudan kinerja fungsi suatu kawasan yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, kinerja fungsi suatu kawasan ini merupakan kondisi nanti yang diinginkan atau dituju di dalam pengembangan kawasan ya yang Planologia rencanakan. Nah, kemudian lingkup pengawasan penataan ruang terkait dengan standar pelayanan bidang penataan ruang ini bisa meliputi standar pelayanan untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Khusus standar pelayanan bidang penataan ruang dalam aspek pemanfaatan ruang ini nanti paling sedikit mencakup penyediaan dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pemenuhan ruang terbuka hijau publik ya. Kemudian untuk penjelasan pertama terkait dengan penjelasan penyediaan dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, ini nanti yang dinilai adalah kinerja terkait dengan upaya teman-teman Planologia di kabupaten kota itu menyediakan media informasi ya, baik nanti media elektronik maupun media cetak untuk menyebar luaskan informasi rencana tata ruang yang di akhir nanti harapannya apa, pelaku usaha ya, pelaku pembangunan dapat melakukan pengecekan kesesuaian lokasi usaha yang diinginkan dengan rencana tata ruang ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk menilai kepatuhan. Nanti kira-kira yang dinilai kinerja apa? Nanti adalah kinerja atau upaya-upaya terkait dengan penilaian kepatuhan, baik nanti untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan maupun untuk kepatuhan hasil ya. Ini nanti data dan informasi yang kita peroleh bisa dari hasil penilaian pelaksanaan KPR yang dituangkan dalam bentuk tekstual maupun spasial. Kemudian yang ketiga terkait dengan capaian kinerja pemenuhan ruang terbuka hijau ya, terutama yang publik 20%. Nah, khusus untuk pemenuhan ruang terbuka hijau publik ini nanti Planologiku Ilmu akan berbagi ya video tersendiri terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan ya, khususnya untuk perhitungannya, karena dari pengamatan Planologiku Ilmu banyak sekali ya adik-adik Planologia, planner muda ya kabupaten kota itu yang masih kurang paham terkait dengan perhitungan 20% rencana RTH publik itu tuh dari mana ya, karena nanti ini dipecah ya, di mana ruang terbuka taman dan hutan kota itu 12,5% ya, untuk jalur hijau jalan itu ada sekitar 6%, dan untuk peruntukan fungsi tertentu ya itu 1,5% ya, sehingga nanti kalau ada kelebihan di sisi yang lain bisa kita inovasikan untuk pemenuhan ruang terbuka hijau khususnya taman dan hutan kota yang kebanyakan
tidak terpenuhi. Nah, kemudian pemantauan sendiri dalam pengawasan penataan ruang itu merupakan tahapan awal, tahapan pengumpulan data ya, dan perlu diingat ini oleh Planologia bahwa nanti pelaksanaan pengawasan ini ya dilakukan minimal 2 tahun sejak RTR ditetapkan dan dilakukan secara berkala ya, tiap 2 tahun sekali. Gunanya untuk apa? Untuk nanti ketika Planologia di kabupaten kota itu mengusulkan untuk adanya peninjauan kembali RT/RW atau untuk nanti menyusun RDTRK. Setelah tahap pemantauan nanti akan ada tahap evaluasi ya, atau kegiatan penilaian tingkat capaian dan pelaporan hasil evaluasinya. Nah, kemudian untuk tahap pemantauan atau penggalian data dan informasi ini Planologia juga bisa lakukan ya, secara langsung, tidak langsung ya, atau dari informasi masyarakat. Nah, yang secara langsung bisa melalui kuesioner atau daftar periksa ya, alat bantu yang kita gunakan ya. Kemudian ada bisa melalui wawancara atau bisa melalui survei lapangan. Kuesioner dan daftar periksa nanti untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan penataan ruang. Wawancara untuk memverifikasikan data, informasi dan bukti pendukung, dan survei lapangan untuk melakukan tadi cek kepatuhan ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, harap diingat ya oleh Planologia ya, ketika nanti mengumpulkan data langsung ya terkait dengan survei lapangan ini, Planologia juga harus sudah memikirkan kira-kira perkiraan ya untuk kebutuhan tahap evaluasi ya, untuk menganalisis penyebab terjadinya permasalahan ya, memperkirakan dampak besarannya, menganalisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi penyimpangan dan merumuskan langkah-langkah. Karena apa? Karena ketika kita mengevaluasi itu nanti sebenarnya evaluasi itu tahapan awalnya harus sudah dilakukan ya, dicicil itu ketika kita melakukan pengamatan di lapangan. Kemudian yang secara tidak langsung itu mengumpulkan data sekunder sebagai bukti pendukung untuk mengisi kuesioner dan daftar periksa. Ini adalah bukti-bukti ya yang nanti bisa kita kumpulkan. Nah, ini adalah contoh untuk kuesioner atau daftar periksa yang Planologia bisa nanti kembangkan, dan ini Planologiku Ilmu ambil dari contoh yang ada di lampiran rancangan peraturan Menteri untuk pengawasan dan pengendalian dari Kementerian ATR BPN ya. Ini yang pertama adalah kuesioner terkait dengan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kedua adalah contoh kuesioner terkait dengan pelaksanaan sinkronisasi program ya, karena nanti Planologia harus melihat ya terkait dengan sinkronisasi yang namanya program pemanfaatan ruang jangka menengah dan jangka pendek, yang ini untuk memastikan ya bahwa pemanfaatan ruang akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, yang di bagian kanan ini adalah formulir verifikasi lapangan yang gunanya nanti untuk menyertai Planologia ketika survei di lapangan, yang di dalamnya yang minimal ada jenis objeknya, lokasinya, koordinatnya ya, kemudian penggunaannya ya, existing ya, penggunaan existingnya ya, kemudian kronologi riwayatnya, dokumen lapangan, estimasi luasan, informasi pendukung lainnya. Nah, terkait dengan form ini sebenarnya nanti bisa dipundah ke form yang bentuknya digital ya. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita ke lapangan ya, untuk mempermudah yang namanya tinjauan lapangan. Itu kita siapkan dulu peta dari rencana pola ruang ya, baik kabupaten atau kota yang nanti kita akan lakukan pemantauan atau lakukan pengawasan. Dari peta rencana pola ruang ini nanti kita pilih yang paling urgent ya, kita bikin skala prioritas. Nah, dalam contoh ini skala prioritas pertama adalah permukiman ya, karena paling banyak indikasi adanya simpakan peruntukan.
Nah, kemudian SHP-nya permukiman kita pisah, habis itu nanti kita overlaykan ke citra resolusi tinggi dari contoh ini kota ya, dari kota ini kemudian kita overlaykan. Setelah kita overlaykan ya, kita masih di PC kita ya, di laptop kita, nanti kita cek kira-kira mana hal-hal yang tidak menunjukkan karakter permukiman, misalkan bangunan ya yang bentuknya besar, atapnya terlalu mencolok untuk atap untuk bangunan rumah, misalkan atap seng kayak bangunan pergudangan pabrik ya, deretannya terlalu besar untuk bangunan rumah ya misalkan, ataupun hal-hal yang lain ya yang misalkan kita bisa curigai bahwa itu bukan rumah, misalkan di sana ada parking truk ya yang cukup banyak ya, kemudian ada parkir mobil yang cukup banyak yang menunjukkan bahwa itu adalah bukan peruntukan permukiman. Setelah kita tandai ya, kemudian kita cek lagi, kita pilah ya mana yang sudah berizin dan mana yang belum. Misalkan kita ada data misalkan terkait dengan ini ya SKRK ya atau surat keterangan rencana kota, tetapi di sana kebetulan di contoh untuk kota ini dia punya tiap SKRK yang dikeluarkan itu ada poligon untuk area-area yang dimintakan izin, sehingga setelah kita sortir nah, kita tinggal yang belum punya izin saja yang nanti kita menjadikan fokus ya. Setelah ini nanti ya, setelah kita ambil ya yang tidak berizin tadi, kemudian nanti kita coba pindah ya dari SHP yang ada di laptop atau PC kita ya, kita rubah layernya menjadi layer KML ya. Kemudian kita input ke aplikasi survei. Nah, untuk contoh ini kami menggunakan Avanza Map ya. Nah, dari sini input layer ke dalam aplikasi yang sudah kita siapkan, kemudian kita coba cek tracking ya yang bangunan aneh-aneh ini tadi yang kira-kira bukan permukiman itu apa. Nah, kemudian kita lihat, oh ternyata yang di kasus ini ternyata adalah pabrik dan pergudangan. Kemudian kita masukkan ke informasi untuk edit areanya, nanti kita kasih foto ya, kita berikan foto sebagai gambaran nanti dokumentasi di lapangan, poligonnya kita buat ya, areanya kira-kira nanti berapa besar, plus nanti keterangan-keterangan tambahan terkait dengan perkiraan dampak ya bisa kita berikan di sana. Nah, kemudian setelah itu ya survei selesai ya, kita balik lagi ya, kita cek dengan KUPZ ya di rencana tata ruang wilayahnya. Oh ternyata tadi kenapa kita menemukan industri yang banyak di permukiman, ada toko atau tempat usaha ataupun perkantoran, ternyata di sini diperbolehkan ya. Kalau kita lihat di poin J sama K itu ternyata diizinkan, tetapi di sini ada terbatas dan bersyarat. Tetapi ketika nanti planologia itu harus cek terbatas dan bersyarat ini apa, batasannya, syaratnya apa. Ternyata di sini belum dijelaskan secara rinci batasannya ya, sehingga nanti di sini kita perlu menyusun yang namanya tabel analisis. Kita gabungkan dengan tadi yang namanya temuan catatan kita di lapangan terkait dengan perkiraan dampak ya. Nanti kita sudah ketemu ya tadi lokasinya di mana, peruntukannya apa ya, seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan ya sekarang itu untuk apa ya, KUPZ-nya ya tadi diperbolehkan. Kemudian setelah KUPZ boleh, walaupun diperuntukkan permukiman, kira-kira yang terjadi di lapangan itu apa? Oh ternyata kurang lahan untuk loading ya. Kemudian perkiraan besaran dampaknya itu apa, menyebabkan kemacetan. Nah ini kalau misalkan kita waktu ke lapangan itu tidak kita bisa lihat, kita bisa lakukan tadi untuk penggalian data secara langsung melalui wawancara. Kita tanyakan ke masyarakat setempat ya. Kemudian di studio ini kita lengkapi ya kemungkinan tindakan untuk meminimumkan dampak. Oh penentuan ketentuan bersyarat sesuai perkiraan dampak.
Nah, syaratnya ini nanti apa? Harus menyediakan tempat loading barang atau waktu loadingnya ketika apa? Ketika lahan itu sudah tidak tersedia ya. Langkah tindak lanjutnya nanti ke depan itu perlu ya kita menyusun standar lokal ya, pendetilan yang ketentuan bersyarat tadi untuk PZ-nya nanti ya, penerapan insentif disinsentif. Nah, ini adalah alternatif nanti yang bisa dipilih oleh teman-teman planologia ketika nanti melakukan setelah evaluasi, melakukan yang namanya pengendalian, kemudian kita akan melanjutkan ke perbaikan. Nah, ini adalah contoh ya, contoh yang tadi ketika kita berkaitan dengan misalkan rukonya kenapa sih kok misalkan tadi kita pilih misalkan kita taruh jam loading ya, karena dari sini ini sebenarnya ruko ini sudah pernah dibangun menyediakan tempat parkir, karena ini dulu adalah di permukiman. Ruko ini dulu adalah kecil, kemudian setelah besar ya, ketika loading itu sekarang yang namanya loading barang itu tidak terkecil lagi yang datang, tetapi adalah terbesar. Ya, parkir di sini kelihatan bahwa parkir di sini disediakan untuk mobil satuan penumpang ya. Nah, impact-nya ketika macet ya, kita tidak mungkin ini menggusur ruko lagi, kemudian kita juga tidak mungkin meningkatkan kemacetan. Alternatif yang bisa dipilih untuk perbaikan adalah nanti jam loadingnya jangan pada jam sibuk, misalkan sebelum jam kerja atau setelah jam pulang kerja, sehingga kemacetan di kawasan perkotaan itu bisa diminimalkan ya. Kemudian next ya, kita setelah lakukan ini kita kompilasikan ya data-data yang kita ambil tadi yang ada identifikasi menyimpang itu, kemudian kita jumlah berapa persen sih ya jumlahnya dari total luasan lahan permukiman ya. Kemudian setelah itu nanti perkiraan masalah yang paling mendasar itu apa dan perkiraan dampaknya itu seperti apa ya. Ini kemudian kita coba selesaikan ya di tabel evaluasi tadi ya. Nah, kemudian dari hasil yang kedua, setelah kita lihat ketidaksesuaian yang namanya pemanfaatan lahan tadi, yang nomor 3 adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan RTH. Nah, kemudian RTH ini misalkan di kota yang kita evaluasi ini misalkan baru terpenuhi 17,97%, mohon maaf ya. Ini nanti kita cek 17,97% itu yang paling kurang itu dari RTH publik yang mana? Dari RTH Taman Kota, RTH jalur hijau ya, atau RTH fungsi tertentu. Ingat, untuk RTH taman dan hutan kota kita butuh 12,5%. Jalur hijau jalan butuh 6%. Kemudian RTH fungsi tertentu hanya 1,6%. RTH fungsi tertentu itu bisa sempadan sungai, bisa sempadan rel atau yang lainnya. Nah, bagaimana kita berinovasi ya nanti untuk langkah berikutnya ke depan, mentransferkan ini tadi, ini ke misalkan ini, bisa saja untuk sepadan sungai daripada nanti untuk permukiman ya. Kemudian merusak fungsi dari sepadan sungai untuk misalkan perlindungan badan air, dan yang lainnya kita rubah menjadi RTH taman kota. Yang paling dekat dengan sisi sungai kita jadikan RTH-nya yang tidak aktif. Yang aktif yang kita dekatkan dengan permukiman atau dekat dengan jalan misalkan seperti itu. Nah, kemudian ya harapan kami dari Planologiku Ilmu, kalian bisa menambah pengalaman lagi, bisa menambah ilmu lagi dengan belajar lebih lanjut di PP 21 tahun 2021 dan turunannya yang ada di Rencana Peraturan Menteri ATR BPN tentang pengendalian dan pengawasan. Itu saja yang bisa Planologiku Ilmu sampaikan, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.